1321. Ketika Celeste melihat betapa keras kepala David dan bagaimana dia tidak bisa menghubunginya apapun yang terjadi, dia mengalihkan perhatiannya ke Selena dan berkata, "Selena, apakah kamu bersedia melakukannya denganku?" "Aku akan mendengarkan apa yang dikatakan David," jawab Selena. Celeste tersedak. Setelah memikirkannya, dia berkata, "Selena, David sudah berada di alam abadi dan sekarang abadi. Dia tidak akan mati kecuali dia bertemu seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Di sisi lain, Anda tidak bisa. Jika Anda tidak masuk ke alam abadi, 3000 tahun akan menjadi batas Anda. Plus, seiring berjalannya waktu, semua organ Anda akan mulai memburuk dan kemudian Anda akan menjadi tua secara bertahap. Sebaliknya, David akan awet muda selamanya. Bisakah Anda menerima sepasang kekasih menjadi nenek dan cucu setelah 1 atau 2000 tahun? Bukan hanya Selena yang tidak mau menghadapi ini, Celia, Pearl, dan yang lainnya juga tidak mau. David akan tetap sama ketika mereka menjadi tua di masa depan. Jika mereka bersama, orang lain mungkin mengira mereka terpisah 2 atau 3 generasi. Saya tidak peduli bagaimana penampilan mereka, saya akan tetap bersama mereka sampai akhir, kata David cepat. Namun, Celeste mengabaikannya dan melanjutkan, "Selena, jika kamu mau ikut denganku, saya berjanji bahwa Anda bisa masuk ke alam abadi dalam 100 tahun. Kemudian, Anda akan memiliki umur yang tidak terbatas seperti David dan Anda akan tetap cantik selamanya. Ketika itu terjadi, kalian tidak akan terpisahkan dan tetap bersama sampai akhir zaman. Tidak ada yang akan mengganggumu lagi." Selena jelas tersentuh oleh itu. Pesona untuk tetap cantik selamanya dan tetap bersama dengan orang yang dicintainya sampai akhir zaman terlalu besar untuk seorang wanita. Namun, dia masih mengalihkan pandangannya ke David. "Kamu tidak perlu menatapnya. Bahkan jika dia melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri, terkadang Anda masih harus membuat keputusan untuk diri sendiri. Anda tidak bisa tanpa pendapat Anda sendiri. Dia tidak bisa menghentikan Anda jika Anda mengangguk." Selena sangat berkonflik. Seperti yang dikatakan Celeste, dia adalah penegak alam semesta yang menyendiri dan terpencil yang memiliki segalanya. Apa yang Selena inginkan? Namun, David juga memperhatikannya. Celeste bisa melihat perjuangan Selena. Saat ini, dia perlu membantu Selena memutuskan. Jadi, dia mengambil langkah kecil ke depan. Celeste mendekati Selena dan hendak meraih tangannya untuk membawanya pergi. Namun, saat ini, David juga datang dengan cepat. David sedikit bingung ketika Celeste tiba-tiba mengambil tindakan. Dia tidak peduli jika Celeste adalah penegak alam semesta. Beraninya dia menyentuh orang David. David tidak akan peduli siapa Celeste. Dia mengerahkan kekuatan pikirannya dengan kekuatan penuh. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan untuk meraih Celeste untuk mencoba menghentikannya. Namun, bagaimana Celeste membiarkan David mendapatkan apa yang diinginkannya? Dia bukan hanya penegak alam semesta. Dia juga salah satu dari 4 tetua dari Sekte Iridescent. Sekte Iridescent lebih kuat daripada Star Mansion tempat Amadi berada. Plus, Celeste memiliki posisi yang cukup tinggi sebagai sesepuh dari Sekte Iridescent. Dia adalah orang aneh yang rapi, jadi dia tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun setelah hidup begitu lama. Seorang pria dari peradaban tingkat rendah seperti David seharusnya tidak memikirkannya. Jika David menyentuhnya, Celeste akan merasa seolah-olah dia telah dilanggar dan bahkan mungkin membunuh David. Ketika David hendak menyentuhnya, Celeste mengeluarkan energi kuat yang eksklusif untuknya. Dia tidak ingin membunuh David, dia hanya ingin memberi pelajaran pada Pang yang berani ini. Ledakan. Tiba-tiba, suara teredam terdengar dan itu membuat Mason dan yang lainnya pusing. Ketika mereka kembali sadar. Bab 1322. David terpaksa mundur lebih dari 100 meter. Celeste masih berdiri di samping Selena tanpa terluka. Saat ini, Amadi maju dan berdiri di antara Celeste dan David. "Teman-teman, kalian harus membicarakannya. Jangan berkelahi." Setelah Amadi mengatakan itu, dia menyatukan tangannya di depan Celeste dan melanjutkan, "Mes. Celeste, aku akan merekrut David ke Star Mansion, jadi tolong selamatkan dia. Saya meminta maaf kepada Anda atas namanya. Bagaimanapun, ini adalah peradaban tingkat rendah dan dia tidak tahu siapa Anda. Jadi tolong maafkan dia." Kemudian, dia menoleh ke arah David. "David, jangan khawatir. Saya berjanji, Mes. Celeste tidak bermaksud jahat. Jika tidak, dengan kekuatannya, kamu pasti sudah menghilang dari dunia ini." Selena, Celia, Pearl, dan yang lainnya dengan cepat pergi ke David. "David, kamu baik-baik saja?" "Dev, kamu baik-baik saja?" Para wanita bertanya dengan cemas pada saat bersamaan. "Aku baik-baik saja," kata David. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya yang pusing dan menggerakkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya sakit. Sialan, wanita ini sangat kuat. Dia hanya memancarkan sebagian dari kekuatannya. Bahkan jika saya menggunakan kekuatan penuh saya masih kalah darinya. Jika dia mendatangiku dengan kekuatan penuh, aku mungkin tidak bisa menahan serangannya.
Ini adalah kedua kalinya David merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pertama kali ketika dia bertemu Mason. Saat itu, dia hanya sebagian God Ranker. Jadi, tentu saja, dia bukan tandingan Mason yang merupakan Ranker Dewa Puncak. Sekarang, itu sama dengan Celeste. Baru saja, David telah menggunakan kekuatan penuhnya dan dia bahkan menggunakan seluruh kekuatan pikirannya. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa menahan sedikit kekuatan yang digunakan Celeste. Jika Celeste memang memiliki niat buruk, David tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika dia memiliki sistem dan tubuh abadi alam abadi. Api berkobar di dada David saat dia melihat Celeste beberapa ratus meter jauhnya. Apakah wanita ini sedang menopause? Kenapa dia begitu biadab? Brengsek, tunggu saja. Beri aku waktu dan aku akan menghancurkanmu di bawah kakiku. Pada saat ini, kekuatan pikiran David yang kuat bertabrakan dengan kekuatan pikiran yang lebih lemah dan dia memasuki dunia fantasi. Apa yang terjadi? David mencoba menendang adegan itu, tetapi itu menjadi semakin jelas. David merasa seperti dirasuki. Setelah dia mengatakan dia baik-baik saja, dia berdiri di sana tanpa bergerak. Selena dan yang lainnya ngeri saat melihat ini. David, apa yang sedang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? David, jangan membuatku takut. David, berhentilah, bangun. Para wanita mengguncang David tetapi tidak bisa membangunkannya. Kemudian, David menggigil tiba-tiba dan dia akhirnya sadar kembali. Bab 1323. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Jangan khawatir, aku hanya sedang memikirkan sesuatu dan terlalu memikirkannya, kata David cepat. Celia dan yang lainnya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Tidak apa-apa selama David baik-baik saja. Meskipun David telah kembali sadar, hal yang terjadi di kepalanya meninggalkan kesan mendalam baginya. Apa-apaan itu? Mengapa adegan itu muncul di kepalaku? David tahu kondisinya dan dia tidak pernah memikirkan hal semacam itu sebelumnya. Meskipun wanita cantik seperti Celeste sangat menarik bagi pria, David dapat mengatasi godaan. Dia sudah memiliki Selena dan wanita cantik lainnya, dan mereka akan merayunya dengan metode yang berbeda setiap hari, jadi dia sudah kebal terhadapnya. Oleh karena itu, dia tidak akan berpikiran kotor saat melihat wanita cantik. Jika tidak, kenapa dia tidak pernah menyentuh Selena dan wanita lainnya sampai sekarang? David ingat apa yang terjadi dengan adegan di kepalanya tadi. Gelombang besar menerjang jantung Celeste. Apakah itu kekuatan pikiran? Bagaimana mungkin? David berasal dari peradaban tingkat rendah dan baru saja memasuki alam abadi. Bagaimana dia mendapatkan kekuatan pikiran yang begitu kuat? Sungguh luar biasa. Itu di luar imajinasi Celeste. Orang harus tahu bahwa dia berada di Sovereign Rank, yang merupakan peringkat tertinggi di antara 3 peringkat di alam abadi. Antara dia dan David, seorang ruler ranker, adalah Immortal Realm. Oleh karena itu, keduanya terpisah lebih dari 2 alam. Celeste bisa menghancurkan David dengan kekuatannya, dan dia bisa membunuhnya secara langsung sebelum dia bisa memanfaatkan keabadiannya. Namun, kekuatan pikiran David melampaui Celeste, dan dia bahkan tidak bisa melawan. Ini di luar nalar. Karenanya, pada saat itu, Celeste tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada detik itu. Kekuatan pikiran juga dikenal sebagai kekuatan jiwa. Meskipun ada 2 nama, mereka memiliki kekuatan yang sama. Alasan mengapa Celeste sangat terkejut adalah bahwa seseorang yang baru saja masuk ke alam abadi seharusnya tidak memiliki kekuatan pikiran. Itu adalah sesuatu yang dikembangkan setelah mereka mencapai Sovereign Rank di Eternal Realm. Selain itu, tidak semua Sovereign Ranker di Eternal Realm akan memilikinya. Kekuatan pikiran atau kekuatan jiwa adalah kekuatan yang dibutuhkan untuk menerobos ke alam abadi. Jika seseorang perlu menerobos ke alam abadi atau alam yang lebih tinggi, mereka membutuhkan kekuatan pikiran. Celeste hanya berkultivasi sedikit dan dia diakui oleh senior tua dari Sekte Warna-Warni sebagai jenius di antara para jenius, monster di antara monster. David hanyalah seorang ranker penguasa di alam abadi tetapi dia memiliki kekuatan pikiran yang kuat. Bagaimana Celeste tidak terkejut? Dia tidak bisa menggambarkan David sebagai seorang jenius atau monster lagi. Dia benar-benar tidak normal. Menilai dari kekuatan pikiran David, jika dia terus mempertahankan ini, dia pasti akan menembus alam abadi. Yang berarti David mungkin menerobos alam abadi dan sampai ke alam lain di masa depan. Celeste sangat kagum dengan bakat David. Tidak heran Amadi ingin merekrutnya untuk bergabung dengan Star Mansion. Anak itu pasti telah melihat sesuatu dengan keterampilan pengamatan bintangnya. Jika tidak, bagaimana bajingan sombong itu bisa bergaul dengan David? Sungguh kesalahan besar. Aku hampir melewatkan orang gila ini yang pasti akan menerobos alam abadi di masa depan. Bab 1324. Sayang sekali Sekte Iridescent hanya menerima wanita. Kalau tidak, Celeste akan merekrut David ke Sekte Iridescent.
Namun, sekarang dia tahu, dia harus mengembangkan hubungan yang baik dengannya bahkan jika dia tidak bisa merekrutnya ke Sekte Iridescent. Seseorang yang hampir pasti menerobos alam abadi sangat berharga. Meskipun Celeste sekarang menjadi Sovereign Ranker di alam abadi, dia tidak percaya diri untuk menembus alam abadi. Namun, dia akan mengesampingkan hal-hal ini untuk saat ini, dan membicarakannya nanti. Apa yang dipikirkan Celeste saat ini adalah bahwa David, bajingan itu, baru saja melakukan hal yang sangat buruk padanya. David bukan satu-satunya yang memiliki gambaran seperti itu di kepalanya. Mereka juga muncul di benak Celeste. Namun, keduanya memiliki pandangan yang berbeda. David yang bertanggung jawab, sementara Celeste secara pasif menerima segalanya. Dengan kekuatan pikirannya, dia sama sekali bukan tandingan David jika mereka hanya bertarung menggunakan kekuatan pikiran. Bahkan dengan apa yang David lakukan padanya, Celeste hanya bisa menanggungnya secara pasif. Dia bahkan tidak bisa menolak. Meskipun Celeste telah hidup bertahun-tahun, dia suci dan bahkan tidak pernah melakukan kontak fisik dengan pria. Dia tahu tubuhnya. Itu karena tuannya mengatakan kepadanya bahwa jika dia berhubungan seks dengan pria dengan fisik istimewanya, pria yang berhubungan seks dengannya pada akhirnya akan lumpuh jika dia tidak mati. Jadi Celeste takut menyentuh laki-laki manapun. Meskipun monster luar biasa yang tak terhitung jumlahnya pernah terpesona olehnya dan tidak akan ragu melakukan apapun untuknya, dia tetap memilih untuk tetap melajang. Itu karena orientasi seksual Celeste. Dia juga memiliki seseorang yang dia sukai ketika dia masih muda. Namun, dia masih bisa mendengar nasihat tuannya di telinganya. Celeste tidak berani melangkahi sedikit pun, dan hanya bisa mengubur perasaan ini di dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu dan dia menjadi lebih tua, dia secara bertahap menghilangkan ide ini. Dunia luar mengira dia sombong dan tidak tertarik pada pria manapun sampai sekarang. Nyatanya, hanya Celeste sendiri yang mengetahuinya karena dia tidak ingin menyakiti siapapun. Tubuhnya, seperti bunga mandala, memiliki daya tarik yang fatal sekaligus merugikan pria. Alasan mengapa David dan Celeste melakukan interaksi spiritual semacam ini terutama karena fisik Celeste. Dia adalah perayu alami. Dia terus-menerus memancarkan pesona, menarik perhatian pria dan membangkitkan hasrat mereka. Saat kekuatannya semakin tinggi, pesonanya juga semakin kuat. Ketika Celeste menjadi Sovereign Ranker di Eternal Realm dan memiliki main power, dia mencapai puncaknya. Setiap gerakannya, setiap cemberut, dan setiap senyuman membangkitkan saraf para pria di sekitarnya. Pesona ini berasal dari tubuh dan jiwanya. Celeste tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Baru saja, ketika David menggunakan kekuatan pikirannya dengan kekuatan penuh untuk menghentikan Celeste, kekuatan pikiran Celeste yang lebih lemah juga diaktifkan. Kekuatan pikiran keduanya bertemu. Kekuatan pikiran David yang kuat tertarik oleh pesona kekuatan pikiran Celeste yang lebih lemah. Ini di luar kendali mereka. Celeste tidak menyangka David memiliki kekuatan pikiran yang begitu kuat. Jadi, dia lengah dan dieksploitasi oleh kekuatan pikiran David. David juga tidak menyangka kalau daya pikat Celeste justru bisa menarik kekuatan pikirannya. Keduanya kemudian bersetubuh melalui kekuatan pikiran mereka dalam keadaan kebingungan. Situasi ini cukup langka bahkan di alam semesta yang luas ini. Bab 1325. David tidak berani menatap Celeste. Lagi pula, dia hanya tidur dengannya dalam fantasinya. Bahkan jika dia tidak bisa mengendalikannya, dia tetaplah seorang laki-laki dan orang yang memanfaatkan Celeste. Sampai saat ini, David masih merasa kejadian barusan terlalu tidak nyata. David, percayalah padaku, saya, Amadistar, dapat menjamin dengan pribadi saya bahwa Mes Celeste hanya menginginkan seorang murid. Dia menahan diri sekarang, jika tidak, kamu akan terbang keluar angkasa. Amadi melanjutkan ketika dia melihat keduanya berdiri di sana dengan tercengang dan tidak berbicara. Dia tidak bisa membiarkan keduanya terus bertarung. Jika David membuat Mes Celeste marah, dia akan mati dan tidak tahu caranya. Saya mendapatkannya. Jangan khawatir, Amadi. Saya tidak menyangka Celeste akan menyerang secara tiba-tiba, jadi saya bereaksi seperti orang lain, jawab David. Dia tidak menyangka Celeste juga melihat pemandangan yang sama di kepalanya. Jika tidak, dia akan semakin malu untuk melihatnya. Setelah Amadi menenangkan David, dia menoleh untuk melihat Celeste. Mes Celeste, lihat. Setelah memanggil beberapa kali, Celeste masih tidak merespon. Mes Celeste, Nona Celeste, Amadi memanggil lebih keras. Hah, oh, aku baik-baik saja, Celeste tidak menjawab pertanyaan Amadi. Mes Celeste, ada apa? Tanya amat penasaran. Baru saja, David juga menatap ke angkasa seperti itu. Ada apa dengan keduanya? Bukankah itu hanya perkelahian? Saya baik-baik saja, saya hanya memikirkan sesuatu, jawab Celeste. Amat bingung. Memikirkan sesuatu. Apa itu? David juga mengatakan dia sedang memikirkan sesuatu barusan.
Apakah mereka memikirkan hal yang sama? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mereka baru saja bertemu. Amadi tidak tahu bahwa mereka memang memikirkan hal yang sama, dan itu merusak pemandangan. Mes, Celeste, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo cari tempat istirahat. Saya lelah. Kita harus membicarakan ini besok. Oh, baiklah. Setelah Amadi mengatakan itu, dia menoleh ke David. David, tolong carikan tempat untuk Mes. Celeste beristirahat. Baiklah, ikut aku. Setelah David mengatakan itu, dia memimpin jalan. Selena dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Selanjutnya, Celeste, Amadi, dan para pelayannya. Akhirnya, itu adalah mason dan pembangkit tenaga listrik lainnya. David membawa semua orang ke tempat dia dulu tinggal. Sekarang, Celia dan yang lainnya tinggal di sini. Tempat ini tetap bersih dan rapi. Plus, itu luas. Celeste meminta kamar. Setelah dia masuk, dia tidak keluar. Amadi tidak mengerti apa yang salah dengan Celeste hari ini. Apakah seseorang di level Mes? Celeste akan lelah. Setelah mengeluarkan energi dan memaksa David mundur beberapa ratus meter, Mes. Celeste mulai bertingkah aneh. Amadi tidak mengerti apa yang terjadi di antara keduanya. Celeste berbaring di tempat tidur di dalam kamar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan hal itu. Saat itu, tuannya tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Celeste. Pesonanya tidak hanya mematikan bagi pria, tetapi juga akan menyebabkan kerusakan serius padanya. Jika Celeste melakukannya sekali, semua hasrat dalam tubuh menawannya akan meledak. Persis seperti bendungan yang kokoh dengan retakan, seluruh bendungan akan runtuh seketika. Bab 1326. Sekarang, keinginan Celeste mengalir deras. Dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Jika dia tidak bisa menyelesaikan ini, Celeste akan dikendalikan oleh keinginannya dengan sangat cepat dan menjadi wanita dengan moral yang longgar. Apalagi, tidak banyak pria yang bisa menolak Celeste. Celeste tiba-tiba duduk di tempat tidur. Dia menekan hasrat yang memancar dari tubuhnya yang memikat dan berusaha untuk tetap waras. Syukurlah, sebelum mencapai puncaknya, Celeste mengendalikannya untuk sementara dengan kekuatannya yang kuat. Namun, dia tahu dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia tahu ini karena fisiknya yang istimewa. Jika dia tidak memikirkan cara untuk mengatasi hal ini, keinginannya akan mengalahkan pikiran rasionalnya. Meski memberi Celeste bakat luar biasa, tubuhnya yang memikat juga menyebabkan dia kehilangan kebahagiaan yang seharusnya dimiliki seorang wanita. Saat ini, bahkan mungkin membuatnya kehilangan akal untuk menjadi orang yang didorong oleh keinginannya. Celeste berdiri dan berjalan keluar dari kamarnya. David sedang duduk di halaman berbicara dengan Celia dan yang lainnya. Mereka sudah lama berpisah, jadi mereka punya banyak hal untuk dibicarakan. Amadi telah membawa keempat pelayannya kembali ke kamar mereka. Celeste berjalan ke arah David dan teman-temannya. Celia dan yang lainnya memandang Celeste dengan rasa ingin tahu. David juga memperhatikan Celeste berjalan mendekat, tetapi dia tidak berbalik untuk melihatnya. Dia melakukan yang terbaik untuk menghindari Celeste sekarang. David, kemarilah. Ada yang ingin kuberitahukan padamu. Celeste berjalan mendekat dan berkata. Celeste, kamu bisa memberitahuku di sini, kata David. Apa kamu yakin? Celeste bertanya. David berbalik untuk menatapnya ketika dia mendengar itu. Kemudian, David sepertinya menemukan sesuatu di mata Celeste. Dia terkejut. Apakah Celeste mengetahuinya? Ya, ayo pergi. Setelah itu, David berkata kepada Celia dan yang lainnya, tunggu aku. Aku akan segera kembali. Para wanita itu mengangguk. Tolong tunggu sebentar, gadis-gadis. Saya perlu meminjam David untuk sementara waktu. Aku akan segera mengembalikannya. Celeste berbalik untuk pergi setelah dia mengatakan itu. David mengikuti di belakangnya. Keduanya berjalan ke kamar Celeste. Setelah memasuki ruangan, Celeste kedap suara ruangan dengan penghalang dan kemudian duduk di kursi. David tidak duduk. Sebaliknya, dia bertanya langsung, ada apa, Celeste? David, apakah kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Celeste bertanya, wajahnya menjadi gelap. Daud terkejut. Dia tergagap, apa yang saya lakukan? Kenapa aku tidak tahu? Katakan kamu tidak tahu lagi. Celeste sangat marah. Bahkan jika David juga berada di alam abadi, dia takut akan kemarahan dari seorang ranker berdaulat di alam abadi. Aku ingat, Celeste, saya memperlakukan Lena sebagai keluarga saya harus bertanggung jawab untuknya. Kami tidak terlalu mengenal Anda, jadi bagaimana saya bisa menyerahkannya kepada Anda? Tidakkah menurutmu begitu? Apakah menurutmu itu yang aku tanyakan? Lalu apa yang kamu tanyakan, Celeste? Saya tidak punya ide, kata David dengan senyum pahit. Bukankah kamu berani di dunia pikiran? Anda berani melakukan itu kepada saya saat itu, tetapi mengapa Anda begitu pengecut sekarang? Otak David menjadi kosong.
Oh tidak. Reputasiku akan hancur. Bab 1327. Daud tertegun. Bagaimana Celeste tahu tentang apa yang terjadi di kepalaku? Apakah dia melihatnya juga? Bagaimana mungkin? Apa yang sedang terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku? David berada di ambang gangguan mental. Dia tergagap dan bertanya, Celeste, bagaimana kamu tahu? Apa, Anda berani melakukannya tetapi Anda takut orang lain mengetahuinya? Celeste mencibir. Celeste, biar saya jelaskan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Itu di luar kendaliku. Sebelum David bisa menyelesaikannya, Celeste memotongnya. Baiklah, aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu. Katakan padaku bagaimana kamu menangani ini. Celeste tahu apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. David menemukan beberapa keajaiban, jadi itu sebabnya dia memiliki kekuatan pikiran yang sangat kuat sebagai ranker penguasa pemula di alam abadi. Celeste curiga bahwa David sudah memiliki mind power sebelum dia masuk ke Eternal Realm. Anak ini adalah favorit Tuhan. Sebelum dia masuk ke alam abadi, dia sudah memiliki kekuatan pikiran yang eksklusif untuk Sovereign Ranker di alam abadi. Namun, karena fisik Celeste, kekuatan pikirannya pun sangat memikat. Oleh karena itu, hal ini menarik kekuatan pikiran David yang kuat, yang pada akhirnya menyebabkan adegan yang di luar kendali mereka. Pada akhirnya, itu semua karena fisik Celeste. Namun, Celeste tidak mau mengakuinya. Dia hanya bisa menyalahkan David untuk ini. Jika tidak, apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia masih membutuhkan bantuan David. Jika tidak, dia akan segera dilahap oleh hasrat dari tubuhnya yang memikat dan kehilangan kewarasannya. Celeste, menurutmu apa yang harus kita lakukan? David bertanya dengan hati-hati. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami ini. Plus, keduanya tidak bersanggama secara fisik. Mereka hanya melakukannya dalam pikiran mereka. Apa artinya ini? Itu hanya fantasi seksual. Terus terang, itu tidak melanggar hukum. Namun, David tidak berani mengatakannya dengan lantang. Celeste lebih kuat darinya, dan perbedaan mereka jelas. Baru saja, dia mencobanya. Dia bahkan tidak bisa menahan semburan energi dari Celeste. Jika David bisa mengalahkannya, menilai dari kepribadiannya, dia tidak akan menyerah begitu saja. Apa yang saya pikirkan? David, kamu laki-laki. Bukankah seharusnya Anda memiliki pendapat tentang ini? Celeste, ini pertama kalinya aku menemukan ini. Jadi, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk memuaskan Anda. David, apa artinya ini? Apakah Anda pikir ini bukan pertama kalinya bagi saya? Saya telah hidup selama lebih dari 1700 tahun dan saya tidak pernah membiarkan seorang pria menyentuh saya. Sekarang, aku telah menjadi korbanmu. Anda harus memberi saya penjelasan atau yang lain, saya melumpuhkan Anda di sini. Celeste tiba-tiba berdiri dan meraung. Pada saat yang sama, energi dari tubuhnya mulai bergerak. David merasa seolah-olah dia adalah daun dalam tsunami. Dia bisa tenggelam kapan saja. Dia terkejut dan dengan cepat terhibur. Jangan marah, Celeste. Jangan marah. Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda inginkan dan saya akan melakukan apapun yang Anda katakan, oke? Bab 1328. Celeste adalah penegak alam semesta, jadi dia sangat kuat. Jika dia marah, bumi mungkin berubah menjadi debu. Semua orang di bumi termasuk David akan mati. Saat menghadapi seseorang seperti ini, David tidak punya pilihan lain selain menurut bahkan jika dia memiliki sistemnya. Hal utama adalah setelah adegan yang tak tertahankan di kepalanya, David tidak akan membenci Celeste bahkan jika dia membunuhnya sekarang. Itu karena adegan itu terlalu realistis. Bahkan bisa dibandingkan dengan saat David bersama Celia. Kau mau mendengarkanku? Celeste menarik energinya dan bertanya. Ya, aku akan mendengarkanmu. Saya akan mendengarkan semua yang Anda katakan. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan, kata David dengan tegas. Baiklah, Daud, Anda mengatakan ini sendiri. Aku tidak memaksamu. Ya, aku mengatakan ini. Saya mengatakan ini sendiri. Anda tidak memaksa saya melakukan ini atas keinginan saya sendiri. Meskipun David mengatakan ini, dia berpikir dalam hati, kamu bilang kamu akan melumpuhkanku. Bukankah itu kekuatan? Wanita adalah makhluk yang luar biasa. Aku tidak bisa memahaminya sama sekali. Karena itu yang kamu katakan, aku bukan seseorang yang tidak masuk akal. Anda harus keluar sekarang. Saya ingin memikirkannya. Aku akan memberitahumu setelah aku memikirkan sesuatu. Jangan khawatir, saya tidak akan membuat Anda melakukan apapun yang bertentangan dengan prinsip Anda. Celeste mencapai tujuannya dan langsung meminta David pergi. Baiklah, istirahatlah dengan baik, Celeste. Anda dapat memberitahu saya setelah Anda memikirkan sesuatu. Aku akan keluar sekarang. Setelah David mengatakan itu, dia meninggalkan ruangan. Dia menyeka keringat dingin dari dahinya begitu dia keluar dari ruangan.
Celeste adalah wanita yang sangat kuat. David baru saja menjadi ruler ranker pemula di Eternal Realm tapi dia sama sekali tidak berdaya di hadapannya. Apa-apaan ini? David mengangkat kepalanya ke langit dan mendesah. Jika sesuatu terjadi antara dia dan Celeste, wanita parubaya yang cantik, setidaknya David akan mendapat manfaat darinya. Namun, dia tidak mendapatkan budi tetapi membuat dirinya berantakan. Setelah menggelengkan kepalanya dengan sedih, dia berjalan menuju Celia dan yang lainnya. David, ada apa? Kenapa dia memintamu? Tanya Celia. Tidak apa, ini tentang Lena. Dia ingin aku melepaskan Lena bersamanya dan menjadi muridnya, jawab David. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada Celia dan yang lainnya. Dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang ini, jadi dia hanya bisa menyimpannya di dalam dirinya sendiri. Terserah, aku hanya akan menderita kerugian. Tapi sepertinya aku tidak benar-benar menderita kerugian. David, apa yang harus aku lakukan? Selena bertanya pada saat ini. Bagaimana menurutmu? Tanya Daud. Kecap terlalu sah, saya ingin pergi. Aku juga ingin menjadi sepertimu suatu hari nanti. Saya ingin memasuki alam abadi dan menjadi abadi. Dengan begitu, kamu tidak akan kesepian denganku, kata Selena setelah memikirkannya. David tidak tahu bagaimana menanggapi pengakuan yang tiba-tiba kurang ajar itu. Dia tahu Selena ingin pergi. Memiliki umur yang tidak terbatas dan bisa tetap cantik selamanya memang sangat menggoda para wanita, apalagi wanita cantik seperti Selena. Plus, David juga berada di alam abadi. Bab 1329. Lena, jika kamu benar-benar ingin pergi, kamu bisa. Karena Celeste adalah penegak alam semesta dan dia sangat kuat, seharusnya tidak apa-apa. Celia dan yang lainnya menoleh ke arah Selena dengan iri setelah David mengatakan itu. Meskipun mereka tidak mengatakannya dengan lantang, semua orang dapat melihat bahwa mereka semua menginginkan kesempatan untuk masuk ke alam abadi. Sayangnya, Celeste sang penegak semesta yang perkasa tidak tertarik pada mereka. Jadi, mereka hanya bisa iri pada Selena. Dev, apakah kita memiliki kesempatan untuk menjadi kekal di masa depan? Tanya Sandy. David tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu ketika dia melihat tatapan penuh harap para wanita itu. Dia tidak ingin membohongi mereka, tetapi dia juga tidak ingin menghancurkan mereka. Akan sulit, kata David pada akhirnya. Seberapa sulit? Tanya Mutiara. Sangat sulit sehingga hampir tidak mungkin, David menguatkan dirinya dan membisikkan jawabannya. Peluang orang normal masuk ke alam abadi hampir nol. Bahkan seseorang seperti Kaisar Nimbus terjebak pada langkah terakhir dan tidak dapat maju. Jadi begitu, apakah Anda mengatakan kami hanya dapat menemani Anda selama beberapa dekade lagi? Sandy bertanya dengan sedih. Kita akan menemukan tempat tinggal dalam pengasingan saat kita tua. Saya tidak ingin David melihat saya dengan rambut putih dan kulit kendur, saran Paro. Saya setuju. Saya juga setuju. Kata Celia dan Julia. Namun, orang bisa mendengar keengganan dalam suara mereka. Siapa yang tidak ingin memiliki kesempatan untuk tinggal bersama David, hidup selamanya, dan awet muda selamanya? Namun, mereka tidak seberuntung Selena. David tersenyum sedih dan berkata, apa yang kamu lakukan? Bahkan jika Anda tidak bisa menjadi kekal, Anda tidak masalah hidup sampai 100 atau bahkan 1000 jika Anda bekerja keras. Apa maksudmu beberapa dekade? Bahkan jika itu beberapa ratus tahun, kami masih akan meninggalkanmu pada akhirnya. Anda pasti akan melupakan kami ratusan atau ribuan tahun setelah kami mati, kata Sandy dengan cemberut. Aku tidak mau. Saya tidak mau. Saya berjanji tidak akan pernah melupakan kalian semua, David langsung berjanji. Dia mulai menyesal mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Dia harus memberi mereka harapan untuk memotivasi mereka sehingga mereka tidak menjadi negatif. Selena, jika kita tidak ada di masa depan, kamu harus membantu kami mengingatkan David untuk tidak melupakan kami. Kamu juga harus sering datang mengunjungi makam kami, Sandy menatap Selena dan berkata. Sandy, bagaimana kamu begitu negatif di usia yang begitu muda? Anda harus bekerja keras juga. Bagaimana Anda tahu Anda tidak memiliki kesempatan jika Anda tidak bekerja keras? Selain itu, David dan saya akan membantu Anda. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk menjadi kekal bersama. Dengan begitu, kita tidak perlu berpisah satu sama lain, Selena menepuk kepala Sandy dan menghiburnya. Kami juga ingin bekerja keras, tapi Dev bilang kami tidak punya kesempatan, kata Sandy merana. Tidak, Sandy, kamu salah dengar. Saya bilang itu sulit. Saya tidak mengatakan itu tidak mungkin. Anda harus tahu bahwa manusia adalah makhluk paling mujarab di dunia dan kita memiliki potensi yang tidak ada habisnya. Selama Anda bekerja keras, dan dikombinasikan dengan bantuan dari Lena dan saya, Anda mungkin memiliki kesempatan. Tentu saja, Anda tidak boleh menyerah, kata David cepat. Namun, tidak ada yang akan mempercayainya lagi. Dia jelas menghibur mereka. Udara di tempat kejadian terasa menyesakkan selama beberapa waktu. Selena memelototi David.
David tahu dia salah, jadi dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Saat dia memikirkan cara untuk menebusnya, mereka mendengar suara. Aku memindai kalian semua dan kalian cukup berbakat. Bahkan jika kamu tidak sebaik Selena, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi Eternal. Semua orang menoleh. Celeste muncul di belakang David tanpa sepengetahuan semua orang. Setelah David pergi, Celeste mulai memikirkan bagaimana dia bisa menangani hubungan antara dia dan David. David memiliki kekuatan pikiran yang sangat kuat, dan dia sudah memiliki peluang 50% untuk menembus alam abadi. Dia akan memiliki peluang besar untuk melampaui alam abadi untuk pergi ke alam lain yang lebih tinggi di masa depan. Namun, Sekte Iridescent tidak mengambil laki-laki. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Grandmaster. Bab 1330. Oleh karena itu, Celeste tidak dapat merekrut David ke dalam Sekte Iridescent. Jika dia menginginkan hubungan yang baik dengan David, dia harus mulai dengan orang-orang di sekitarnya. Di saat yang sama, Celeste membutuhkan bantuan David untuk mengendalikan hasratnya yang mulai tak terkendali. Secara kebetulan, dia mendengar percakapan David. Dia tahu para wanita itu dekat dengan David. David adalah orang lokal, jadi jika Celeste dapat merekrut mereka semua ke dalam Sekte Iridescent, David akan memiliki hubungan yang tidak dapat diputuskan dengan sekte tersebut. Yang lainnya memang jauh lebih buruk dari Selena, tapi mereka nyaris tidak bisa dilewati. Bahkan jika tidak, Celeste akan tetap merekrut mereka demi David. Dia akan mengolahnya dan kemudian berusaha agar semuanya menjadi abadi. Banyak harta langit dan bumi di alam semesta dapat membantu meningkatkan bakat seseorang. Namun, barang-barang itu sangat berharga, sehingga orang normal tidak mampu membelinya. Namun, demi David, anak yang sangat menjanjikan, Celeste memutuskan untuk berhati-hati. Jika dia melakukan ini, David akan berhutang budi pada Sekte Iridescent tidak peduli seberapa kuat dia di masa depan. Itu sebabnya dia mengatakan apa yang dia katakan barusan. Benar-benar, Celesta, kamu serius? Kita semua bisa menjadi kekal di masa depan? Tanya Celia, matanya berbinar. Yang lain memandang Celeste dengan tatapan penuh harap juga. Jelas, apa yang dikatakan Celeste lebih efektif daripada apa yang dikatakan David. Tentu saja, namun, Anda tidak bisa tinggal di Bima Sakti yang kecil ini. Tidak ada apa-apa di sini dan itu buruk untuk pertumbuhan Anda. Jika Anda ingin kesempatan untuk menjadi abadi, Anda harus meninggalkan tempat ini bersama saya dan bergabung dengan Sekte Iridescent. Itu semua tergantung pada Anda, kata Celeste. Kami ingin. Celeste, kami akan pergi bersamamu. David adalah Eternal sekarang, jadi bisakah dia bergabung dengan Sekte Iridescent bersama kami? Sandy bertanya dengan bersemangat. Tidak, Celeste menggelengkan kepalanya. Seolah-olah seember air dingin telah menghilangkan semua nafsu mereka. Jika David tidak bisa pergi, lalu apa gunanya kita pergi? David juga mengerutkan kening saat ini. Dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Celeste. Itu adalah satu hal yang dia perhatikan pada Selena, tetapi sekarang, dia ingin membawa Celia dan yang lainnya bersamanya. Mengapa? Tanya Mutiara. Dengan bakat David, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia dapat bergabung dengan kekuatan apapun yang dia inginkan. Namun, bukan Sekte Iridescent karena kami hanya merekrut wanita. Ini adalah aturan yang ditinggalkan oleh para Grandmaster, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Namun, dia bisa bergabung dengan Star Mansion. Sekte Iridescent dan Star Mansion adalah teman, jadi kami selalu berurusan satu sama lain. Begitu Celeste mengatakan itu, semua orang mengerti. Mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke arah David. David adalah orang yang mengambil keputusan akhir di sini. Jika David mengatakan tidak, mereka akan mendengarkannya tidak peduli seberapa besar keinginan mereka untuk pergi. Saat David melihat tatapan penuh harap para wanita, David tidak bisa menghancurkan harapan mereka. Plus, dia juga berharap mereka bisa menjadi kekal dan tinggal bersamanya selamanya. Jika tidak, akan sangat sepi sendirian di masa-masa tanpa akhir ini. Kamu sebaiknya pergi. Kalian semua. Aku juga akan pergi. Sebelum Celia dan yang lainnya sempat merasa senang, David mengubah nada bicaranya dan melanjutkan, tapi aku harus memberitahu Celeste sesuatu. Beritahu saya, aku mendengarkan. Celeste, mereka adalah orang yang paling dekat denganku. Saya harap Anda mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pada saat ini, David tampak seolah-olah menjulang tinggi di dunia, dan itu membuat Celeste, seorang ranker berdaulat di alam abadi, menggigil. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang memiliki peluang 50% untuk melampaui alam abadi saat dia menjadi abadi. Dia memang memiliki sesuatu yang istimewa. Bahkan jika dia lemah sekarang, dia tidak lemah dalam temperamennya. Bersambung.